It's a moment for Chelsea to savour. Chelsea are UEFA Super Cup winners 2021. Champions League winners, Super Cup winners. Hai guys, enak banget ya jadi fansnya Chelsea. Dikit-dikit menang, lagi-lagi menang, lagi-lagi dapat piala lagi. Tim-tim lain udah ngeluarin duit banyak, gak dapet pialanya. Gak menang-menang, gak juara-juara. Kasian deh lu ya. Hai guys, selamat datang kembali di channel saya, Dre Satria. Saya kasih selamat dulu deh bagi kalian fans Chelsea. Selamat ya, Chelsea sudah memenangkan Super Cup. Super Cup itu pertandingan antara juara champion melawan juara UEL. Jadi mereka bertemu di memperebutkan Super Cup di awal musim baru gitu guys. Dan selamat untuk Chelsea, lagi-lagi dapat piala lagi. Oke guys, saya ingin sebelumnya berterima kasih dulu bagi kalian semua para subscriber saya yang sudah mengikuti dan sudah subscribe channel saya ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Saya semakin semangat dalam mengembangkan channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya ini, kalian suka sepak bola tapi belum subscribe channel saya ini, silahkan subscribe dulu ya guys, supaya channel ini bisa semakin berkembang. Di pertandingan ini tuh Chelsea sebenarnya mainnya tuh nggak bagus-bagus amat guys. Jadi mereka belum maksimum gitu guys. Ya ini kan mungkin di awal musim masih ada penyesuaian sedikit dan mesin mereka juga masih dingin, belum panas gitu mungkin guys. Dan ya permainannya sih kok menurut saya sih Chelsea ini masih belum maksimal, belum bagus-bagus amat gitu guys. Meskipun permainannya kurang meyakinkan, tapi akhirnya ya menang juga guys, meskipun harus melewati perpanjangan waktu dan akhirnya adu penalti. Ya, dan akhirnya Chelsea memenangin Super Cup. Oke, kita lihat line up-nya dulu ya guys. Line up-nya dulu ini hampir sama dari musim lalu guys. Hampir sama pemain-pemainnya, sedikit sekali perubahannya. Oke, belakang itu ada Rudiger, Zouma, dan Chalobah. Trevor Chalobah, siapa ini ya? Di belakang kanan nih ada yang namanya Trevor Chalobah. Nggak pernah dengar tuh ya. Ya, Trevor Chalobah ini adalah pemain jebolan Akademi Chelsea guys. Ya, ini kan Chelsea tim besar ya kan, punya banyak duit, yang punya itu Roman Abramovich yang uangnya tuh nggak ada serinya. Mereka bisa beli pemain bagus manapun guys. Dan ngapain ada pemain muda nggak dikenal masuk dalam tim? Nah, ini bagusnya Chelsea guys. Meskipun mereka punya banyak uang, tapi mereka tetap bisa mempromosikan orang-orang dari akademi mereka guys. Karena Trevor Chalobah ini guys, kok menurut saya pertandingan kemarin pas Super Cup itu dia bermain dengan bagus sekali, menyita banyak perhatian guys. Ya ini jebolan akademi Chelsea yang prospeknya bagus sekali. Ya meskipun tim kaya, punya banyak duit, tapi tetap mempromosikan orang-orang pemain-pemain dari akademi mereka sendiri. Oke, di tengahnya ada Alonso, Kovacic, Kante, sama Hudson-Odoi. Nah di tengah ini Hudson-Odoi nih guys, aduh di pertandingan ini kok menurut saya dia mainnya kok rada ngawur ya. Dia sering banget nyisir dari pinggir lapangan terus crossing ke tengah. Nah crossingnya tuh kok menurut saya sih asal-asalan gitu, asal tendang ke kerumunan, asal tendang ke depan gitu loh. Nggak tahu di depan tuh ada orang yang bisa nyamber operan dia, ada orang yang bisa bikin operan dia jadi gol atau nangkep operan dia, nggak peduli, dia asal crossing aja kayak gitu ke tengah. Kalau menurut saya sih Hudson-Odoi ini ya di pertandingan ini mainnya kurang begitu bagus ya, asal-asalan gitu loh, asal ngoper tergantung apa kayak untung kalau ada yang nyamber operan dia, kalau nggak nyamber ya asal-asalan kayak gitulah. Terus kemudian depannya ada Havertz, Ziyech, sama Timo Werner ya. Ya ini formasi kebanggaannya Thomas Tuchel 3-4-3, seringnya pakai formasi ini. Terus Ziyech ini mulai berkembang guys. Jadi Ziyech ini di musim lalu kan kadang dimasukin kadang enggak. Tapi di musim ini sih semoga dia lebih sering dimainin karena dia sudah semakin
semakin klop dengan tim, semakin nyantel dengan permainan Thomas Tuchel, dan selama friendly match ya, selama friendly match dia bermain dengan bagus sekali dan semakin berkembang gitu Hakim Ziyech nih. Dan Timo Werner ya, lagi-lagi Timo Werner masih belum berubah guys, masih bego di depan gawang, masih bego. Oke, terus bagaimana jalannya pertandingan? Jalannya pertandingan tuh di babak pertama Chelsea itu bagus guys, menguasai pertandingan, menyerang. Jadi golnya itu kan di babak pertama oleh Hakim Ziyech, itu bagus sekali guys. Tapi di babak kedua guys, di babak kedua itu Chelsea lebih bertahan. Chelsea lebih bertahan, yang pegang bola banyak itu malah Villarreal guys. Dan kok menurut saya di pertandingan ini tuh Villarreal tuh bermain cukup bagus, bisa mengimbangi Chelsea. Apalagi di babak kedua mereka banyak sekali memegang bola, mereka menekan Chelsea. Dan kok menurut saya sih salahnya Chelsea juga, mereka puas dengan 1-0. Jadi di babak pertama kan mereka sudah ngegolin Chelsea ini 1-0, dan di babak kedua mereka memutuskan untuk bertahan, dan ya sepanjang babak itu sering bertahan, dan Villarreal menggencar, menggempur terus gitu menyerang Chelsea, dan akhirnya kebobolan juga gitu. Dan kok menurut saya ya ini salahnya Thomas Tuchel, taktiknya kok seperti itu gitu, kok puas dengan 1-0. Apalagi di pertengahan babak kedua itu Kante digantikan Jorginho, terus kemudian Timo Werner digantikan Mason Mount. Jadi istilahnya mereka udahlah bertahan aja gitu loh, 1-0 aja cukup, malah kebobolan. Ya ini adalah kok menurut saya sih salah sendiri main bertahan kok nggak menyerang, salah sendiri kok nggak mau nambah 1 gol lagi, kok nggak mau kill the game kayak gitu guys. Jadinya ya akhirnya kebobolan, dan skor di babak kedua ini 1-1. Dan menurut saya si Villarreal itu bermain bagus sekali, mereka menyerang, menguasai di babak kedua ini, dan mereka bisa bermain seimbang dengan Chelsea. Terus kemudian akhirnya masuk ke perpanjangan waktu juga nggak ada peluang-peluang yang bagus, dan akhirnya penalti guys. Nah, jadi kemenangan ini ditentukan oleh adu penalti, dan di adu penalti ini itu ada hal yang cukup unik, yaitu Thomas Tuchel melakukan pergantian kiper. Jadi Mendy ini diganti oleh Kepa. Gitu. Kalau menurut saya ini adalah perjudian Thomas Tuchel yang bagus sekali dan jitu guys, karena Kepa selama adu penalti dia melakukan 2 kali penyelamatan dan membawa Chelsea memenangi Super Cup dan menjadi juara gitu guys. Ya, ini adalah gamblingnya Tuchel, akhirnya Kepa masuk dan Kepa bermain dengan bagus guys. Dan kok menurut saya sih mungkin pemikirannya ya, ini kan Mendy sudah main selama 120 menit dan mungkin ada kelelahan atau mungkin performanya menurun, makanya harus diganti oleh kiper yang lebih fresh. Dan Kepa ini kan dulunya adalah kiper yang bagus, kiper yang gajinya mahal nih guys, karena dulunya itu emang dia Kepa ini pemain yang bagus gitu guys, dan masih selama adu penalti dia masuk guys, masuk dengan tenaga yang masih fresh, dengan semangat yang masih oke, akhirnya bisa melakukan 2 penyelamatan dan Chelsea menang guys. Dan ini adalah perjudian yang bagus Thomas Tuchel mengganti Mendy dengan Kepa. Oke, itu adalah review singkat saya tentang pertandingan Super Cup antara Chelsea melawan Villarreal guys. Dan hari ini tepatnya pada tanggal 12 ya guys, pada tanggal 12 Agustus ini itu pemain baru Chelsea yaitu Lukaku guys. Lukaku sudah tiba di Inggris dan mungkin akan segera tanda tangan kontrak. Kalau menurut saya sih Lukaku ini sudah 95%, sudah hampir pasti, sudah pastilah jadi pemain Chelsea guys. Jadi kalau menurut saya apakah Lukaku ini kemahalan, apakah overpriced? Kalau menurut saya sih Lukaku ini ya sedikit kemahalan, tapi kalau kalian lihat di transfermarkt.com itu emang harga dia itu emang ya 100 juta euroan guys. Jadi 100 juta euro itu emang harga dia guys. Dan apakah kemahalan? Kalau menurut saya sih oke lah, masih bisa diterima harga segini itu guys. Karena Chelsea ini kan butuh
seorang penyerang yang sudah jadi gitu guys. Jadi bukan seorang penyerang yang masih potensial atau mungkin masih diraba-raba, masih belum jadi. Tapi Chelsea ini butuh penyerang yang sudah jadi dan sudah matang. Dan Lukaku ini, kok menurut saya sih sampai saat ini dia merupakan salah satu penyerang yang bagus di dunia guys. Oke, kalian boleh bandingin sama siapa? Lewandowski kok menurut saya sih sudah cukup umur ya guys. Lewandowski sudah umur 32 atau 33 gitu guys. Terus kemudian Lionel Messi sudah umur 34. Jadi saat-saat sekarang ini itu kok menurut saya sih agak sedikit penyerang-penyerang yang bagus guys. Jadi penyerang yang sudah matang yang bagus tuh agak sedikit. Adapun umurnya sudah 30 tahun ke atas. Dan Lukaku ini kok menurut saya sih dengan harga 100 juta euro ini 115 tepatnya 115 juta euro kok menurut saya sih itu oke lah. Kemarin musim kemarin itu Kai Havertz itu 70 juta euro. Terus kemudian Timo Werner itu 47,5 juta euro. Dan Lukaku ini hampir 2 kali lipatnya guys. Jadi Lukaku ini 115 juta euro. Kok menurut saya sih memang Chelsea ini kalau dilihat dari musim lalu emang butuhnya emang ya penyerang, butuh striker karena musim lalu itu yang di tim Chelsea ini yang paling kurang itu ya mereka kurang bisa bikin gol. Penyerang-penyerangnya bego, sering buntu, nggak bisa bikin gol. Jadi mereka butuh seorang penyerang yang bisa bikin gol, yang punya finishing yang bagus. Dan Lukaku ini adalah sosok yang tepat. Dia masih nggak terlalu tua, jadi sekitar umur 28-an. Dan menurut saya sih dia salah satu penyerang terbaik dunia saat ini guys. Mana lagi Harry Kane malah harganya lebih mahal daripada Lukaku. Jadi Lukaku ini merupakan pembelian yang tepat kalau menurut saya untuk Chelsea. Oke, selanjutnya saya akan bahas sedikit tentang Lionel Messi guys. Ya, Lionel Messi ini kan sudah jadi pemain PSG guys. Dan kalian bagi fans-fans Barcelona sudah nggak usah menangisi Messi lagi, kalian harus move on karena kalau dilihat dari video-videonya itu Messi sudah bahagia di PSG, Messi sudah ketawa-ketawa di PSG. Jadi ya kalian Barcelona, fans Barcelona harus move on dan percaya kalau Barcelona ini bisa lebih baik tanpa Messi gitu guys. Ya, selamat, Messi sudah jadi pemain PSG, dia sudah bahagia di sana. Kalau kalian lihat guys, PSG ini tuh benar-benar tim yang luar biasa guys. Tim ini tuh dimiliki oleh kepala negara Qatar. Negara Qatar ialah negara yang kaya guys. Dan kepala negaranya juga kaya. Jadi PSG ini tim kaya, bisa beli pemain siapapun bisa dibeli. Dan karena mereka juga orang kaya guys, kepala negara, mereka juga punya lobby-lobby khusus untuk FIFA guys. Jadinya mereka bisa bikin tim berisikan pemain-pemain bintang gitu guys. Dan tanpa menyalahi aturan financial fair play. Jadinya PSG ini tim yang patut diperhitungkan nanti di Champions League. Karena mereka tuh benar-benar mengincar juara Champions League. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bagi kalian belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys. Supaya saya semakin semangat untuk mengembangkan channel ini. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ciao.